Bentar ya, biar kamu voice juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bersilaturahim ya, walaupun online. Mudah-mudahan yang ada di manapun antum sedang berada hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kesabaran dalam menapaki jejak-jejak kehidupan yang insya Allah ya tak lama lagi. Sejatinya hidup di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sebentar saja. Sebentar lagi mudah-mudahan kita bisa menikmati sajian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, karena karena apa namanya, persiapan akan perbekalan yang kita miliki, mudah-mudahan ya bisa mendatangkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa terus menapaki jejak-jejak langkah beliau sehingga kita bisa sesurga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak ya bunda, ibu rahmatullah, masih melanjutkan bahasan surat yang artinya rombongan, ya, artinya gerombolan, artinya ya orang-orang yang berbondong-bondong bersama-sama melangkah ya dalam sebuah gerakan bersama menuju sebuah tujuan bersama. Kemana tujuannya? Ada dua pilihan, gitu kan? Mau ke surga atau ke neraka. Ya. Abang kakak ya bunda, ya Allah, kemarin di sesi kemarin ya, MBA, Majelis Bismillah Academy ini, ya Abi ngasih PR yang belum bikin nih, Bapak Ibu sekalian lebih sedikit review, yang kapan mungkin nggak datang, mana dikasih PR bikin 4 kertas, ya kan? Bikin siapkan 4 kertas, siapkan bolpen, ya di kertas yang pertama silahkan antum tulis amal dosa antum, ya. Dosa apa saja yang pernah antum buat? Ya, Ustadz Jaya, Ustadz Sabat, orang Beki ya, Ustadz Hakim, siapa lagi Purkon, Alo, Ulfah, ya orang Beki, Ustazah, tolong dicek ya, di absen, dibikin checklist ya, yang di mana, yang di Lampung juga sama. Nggak usah dikumpulin sih, jadi tahu amal dosanya apa. Cuma Abi pengen tahu dan Abi pengen antum sadar gitu. Ya, antum punya punya hasil labnya gitu ya. Kalau kalau sakit kan kita ke laboratorium, kita bisa ngelihat tuh ya tekanan darah tinggi, tekanan darah kita tinggi apa rendah, gula darah, kondisi hati seperti apa, SGOT, SGPT dan seterusnya. Nah, kita coba menghisap diri kita terlebih dahulu sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mengkalibrasi begitu ya, bikin raport ala-ala sebelum raport benerannya hadir. Nah, dengan begitu, antum tahu seberapa busuknya diri kita, seberapa hinanya, seberapa nistanya, seberapa gobloknya, seberapa nggak berakalnya hati kita, diri kita gitu ya, seberapa kita nggak punya hatinya. Nah, itu kita menghisap diri kita terlebih dahulu. Ya, ini self assessment, self hisap gitu ya. Nah, yang pertama apa tadi? Amal dosa. Antum tulis. Ya, antum pernah zina, korupsi, bunuh, apalagi. Ya, tulislah gitu. Pacaran, nyontek di kelas zaman SMP, SMA. Ya, dosa kan itu sebenarnya. Gitu. Dosa kecil. Gitu.
Ada nyontek yang baik, ada nyontek yang buruk. Nyontek yang baik itu antum pengen jadi kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal ya, surganya bareng-bareng. Nah, contek lah apa yang dia lakukan kan gitu. Ya. Tapi kalau kita mencontek, kita dalam ujian aturannya nggak boleh, malah kita mencontek, nah itu kan dosa. Ya walaupun anggaplah dosa kecil begitu. Tapi kayak tetap dosa, tulis. Amal dosa kita apa? Ya, lembar kedua apa kemarin? Amal soleh. Jadi yang pertama amal salah, yang kedua amal soleh. Ya, antum pernah sedekah, antum pernah wakaf, pernah apa? Pernah pernah bantu ibu-ibu hamil nyebrang. Ah, yang antum ingat apa? Tulis gitu ya, tulis. Ya, terus lembar ketiga kemana Nabi minta antum tulis apa? Musibah-musibah. Ya, yang antum masih ingat, yang antum bisa tulis. Ya, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah pernah apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan handphone, ya, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan tadi udah ya, kehilangan kehormatan, kehilangan harga diri, antum pernah dicaci, dihina, musibah apapun itu, ya. Nah, itu kehilangan. Lalu yang keempat adalah lembar mendapatkan, kalau ini kehilangan, ini yang keempat mendapatkan apa? Rezeki antum yang pernah antum rasakan, dapatkan gitu. Nah, itu antum tulis di situ. Ya. Kalau kurang kertasnya tambah lagi boleh. Ya, makin antum bisa semakin mendetailkan gitu, antum meluangkan waktu, ya semakin antum tahu seberapa sakitnya diri antum, seberapa sehatnya diri kita akan begitu. Kita perlu assessment dulu nih supaya kita tahu, oh ternyata banyak juga dosaku. Nah, gitu. Ya kalau Abi ya, kalau antum jujur sih satu lembar ya kurang. Abi pernah bikin 10 lembar soalnya. Ya itu pun banyak kurang sampai akhirnya Abi tutup. Dan dosa-dosa yang saya sudah lupa ya Allah, Abi penutup begitu. 10 lembar kan. Ya, Abi ini dosanya banyak. Nah, antum mungkin dosa sedikit, mungkin antum bingung nulis dosa antum apa. Masya Allah, Alhamdulillah. Atau jangan-jangan itulah dosa kamu. Itulah dosa kita. Lupa kan dosa-dosa kita. Ya. Nah itu tulis. Ya. Nah, begitu antum sudah tahu nih hasil laboratoriumnya, ya antum self assessment, apa namanya menghitung, menghisap terkait dengan diri sendiri, jawab jujur saja terlebih dahulu. Ya, tulis saja jujur terlebih dahulu. Ya, dengan begitu teman-teman nanti bisa tahu nih, oh oke, ternyata level dosa saya sebegini banyaknya. Ya, ternyata amal soleh saya sebegitu dikitnya. Atau sebaliknya, wah saya calon penghuni surga nih, dosa saya sedikit, amal soleh saya banyak. Oh, mungkin antum merasa begitu, gitu ya. Walau ya itulah dosa kita. Kalau antum merasa begitu. Ya, musibah. Kalau ternyata musibah yang lebih banyak daripada rahmatnya, ya coba evaluasi. Ya, tapi harusnya sih rasa-rasanya terlalu banyak. Nikmat yang tak bisa kita tulis gitu. Kita nih masih melakukan dosa maksiat aja. Ini Allah masih sayang sama kita. Betul nggak? Masih memberi kita nafas, masih memberi kita kesempatan untuk bertobat, untuk beramal soleh. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Padahal kita adalah seorang pendosa. At-Tawwab, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan Allah akan menerima taubat kita. Nah, itu nikmatnya Masya Allah. Ya. Nah, kenapa Abi pengen teman-teman, ya, abang kakak, ayah bunda, ikhwafillah rahmakumullah, anak-anak Abi itu pengen antum sadar dulu nih. Lembar satu, lembar dua, lembar tiga, lembar empat seperti yang Abi tadi sampaikan kemarin Abi PR kan. Kita buka surat Az-Zumar. Abi sudah co-host ya. Co-host. Siap. Kembali ke surat Az-Zumar teman-teman, abang kakak. Ya. Sekarang kita bahas ke ayat 15. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka sembahlah, fa'budu, ya beribadahlah, jadi abdi, ya jadi abid. Orang kita nih emang tugas kita adalah menyembah, ya kan? Ya, sembah siapa? Sembah Allah.
ya. Tapi kalau Allah lagi marah nih, terserah lo deh, kan begitu. Kalau kita lagi marah, kita fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah selain dia, sesuka terserah lo dah. Sembah sembah selain gue gitu kata Allah. Selalu menyembah siapa gitu. Ya Allah lagi ngasih kode nih, mau marah nih gitu. Ya. Kul innal khasirin, sesungguhnya innal khasirin, orang-orang yang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya, jadi kalau kita sekarang hidupnya kok kayaknya bisnis rugi terus gitu ya. Pokoknya hidupnya kayaknya sedih terus, hidupnya kayaknya nelongso terus, hidupnya kayaknya hmm, gitu. Kebayang napas itu berat terus. Itu gejala-gejala orang yang merugi itu ya. Kayaknya kok apa ya? Hidup kita sangat jauh dari kata produktif gitu misalnya. Nah, itu rugi itu. Inna khasirin, siapa mereka? Ya. Alladzina, ini banyak kan bahasan-bahasan orang-orang yang merugi di surat Al-Asr dan seterusnya. Ya, wal asr kita udah paham itu siapa sesungguhnya orang yang merugi kan gitu. Nah, ini versi surat Az-Zumar surat 30 ayat 15 ya. Siapa mereka? Al-khasirin alladzina khasiru anfusahum. Nah, penting ini yang Abi pengen tekankan nih, kayak ini si nyambung menyambung dari setiap MBA setiap paginya yang Abi bawakan. Wahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang merugi inna khasirina, siapa mereka? Alladzina khasiru, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, ya khasiru anfusahum, diri antum, wa ahlihim, dan keluarganya, keluarga mereka, keluarga Abi, keluarga antum, keluarga kita semua, yaumal qiyam, pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusra khusranul mubin. Ya, ingatlah dzalika, yang demikian itu tuh ya, wal khusranul mubin, yaitu adalah kerugian yang mubin, yang nyata. Ada kemenangan yang nyata, ada kerugian yang nyata. Abi kan sering apa ya, di hire tuh apa? Dibayar sebagai seorang konsultan begitulah. Ya, life coach, habis sebagai terapis katakan, sebagai seorang dokter deh anggap gitu. Orang antum datang ke dokter kan gitu. Kan konsultasi kesehatan kan gitu. Pak, Bu, ya, jangan ngerokok. Dikasih petunjuk tuh sama dokter. Ah, nggak apa-apa lah dok. Tahun depannya datang sakit paru-paru. Kan udah gua bilang kata si dokter. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kan udah gue bilang, nyata kan sekarang penyakit lu nih, sakit paru, kanker paru, nauzubillah min dzalik, misalnya begitu. Itu dokter yang ngomong, dokter aja lu dengerin. Eh, enggak sih, banyak dari kita, dari antum nggak dengerin. Buktinya habis sering nggak didengerin. Kan, Nif? Ya. Konsultan, Pak, Bu, apa arsitek kan sebagai konsultan. Kalau bangun rumah, fondasinya harus fondasi kaki ayam, fondasi ceker ayam, misalnya begitu. Itu buat bangun gedung, bangun jalanan. Ya gitulah. Nah, antum asal bangun aja, deng 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 deng, deng. Ada angin, blar, rubuh. Kan udah gua bilang kata si arsitek. Kata si teknik sipil, kan emang kagak bisa. Kenapa lu maksa? Kenapa lu goblok? Kata si arsiteknya. Kan yang belajar arsitektur gua, bukan lu cuy. Oke, lu dokter. Tapi lu kagak ngerti arsitek. Ala dzalika huwal husranul mubin. Kan udah gua bilang. Rugi. Nah, nyata ruginya. Nah, gitu. Ya. Kata Ustadz, jangan zina. Bulan depan Ustadz, bener saya kena kena STD, sexual transmitted disease, penyakit menular seksual. Kan udah gua bilang.
Oh, saya pakai pengaman. Iya, kerugian yang nyatanya mungkin lo sehat di dunia, tapi di akhirat, kan tadi dibilang, kata Allah di kalimat sebelumnya kan, ya, wa ahlihim yaumal qiyamah. Yakin gak sih antum tuh, ada hari kiamat, bahwa akan ada hari di mana wal khusranul mubin. Ada sebuah hari di mana antum akan sadar, oh iya, ini ternyata yang Az-Zumar, ya, surat 39 ayat 15 bilang, oh ini ternyata iya ya, rugi kita. Hmm. Abi udah dibilangin, ya, jangan main riba, kata Ustadz. Ustadz tadi mana kata Al-Quran, Abi masih main riba. Rugi Abi 2 miliar, jeleger. Tanpa riba aja kita masih bisa rugi, pakai syariah misalnya. Apalagi udah pakai riba. Wah, habis waktu itu 2 miliar. Ya, kerugian yang nyata. Nah, masalahnya, abah kakak ya bunda, ya kita tuh baru nyesel. Iya bener ya, rugi nih. Kalau emang udah kejadian, nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Gitu. Nah, di ayat ini, ya, ini pengingat buat Abi sejatinya. Kalau antum ikut teringatkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Itu ruginya makin al-mubin. Nyata, pakai banget ayat. Di ayat ini, nah, coba kita mundur. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah innal khasirina alladzina khasiru anfusahum, merugikan diri sendiri dan keluarganya, wa ahlihim yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalaupun belum termanifest, belum terwujud, belum kelihatan antum merugikan diri antum sendiri atau diri keluarga antum, maka semua itu akan terlihat di yaumal qiyamah. Pertanyaan Abi, apakah antum percaya ada yang namanya yaumal qiyamah? Di ayat sebelumnya kemarin kan kita bahas, ya, antum akan dapat ujroh gitu kan. Ujrohum yaumal qiyamah akan dibalas. Tindakan apa yang membuat kita semakin rugi? Nah, tadi merugikan, menzolimi, khasiru anfusahum, diri gua, diri lu, diri kita sendiri, wa ahlihim, dan keluarganya di hari kiamat. Ya. Nah, kenapa Abi minta antum bikin tadi lembar pertama? Antum cek amal dosa itu adalah amal yang merugikan diri kita sendiri. Betul nggak? Amal salah itu. Ya. Antum pernah korupsi, ngebunuh, berzina, whatever, nonton porno, porno aksi, antum apalagi, wes pokoknya itu merugikan diri sendiri, mencuri, gibah, fitnah, itu merugikan diri sendiri. Betul apa betul banget? Betul banget. Gitu. Ya, atau bahkan sampai misalnya saya malas olahraga. Sebenarnya kalau antum mau lebih deep lagi, itu merugikan diri sendiri. Saya mau biarin ngerokok. Itu kan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain pula. Perokok pasif bisa lebih parah daripada perokok aktif kan. Ah, bodoh amat, saya pokoknya makan gula terus, diabetes, nasi gaspol, ya bukan nggak boleh makan nasi ya. Ya, antum paham lah. Apapun aktivitas yang membuat diri antum secara fisik, secara ruh, secara mental rusak, tidak sesuai dengan fitrahnya, itu adalah aktivitas, ya, merugikan diri sendiri. Lebih berat lagi, dan keluarganya, wa ahlim. Kalau antum sakit, keluarga antum juga ikut rugi. Nalangin lah, nemenin ke rumah sakit lah, dan seterusnya kan begitu. Ya, ya. Ketika sudah sakit, ya qadarullah, kita doakan ya keluarga kita yang sakit supaya sehat. Ya, kemarin ngobrol sama siapa, Farhan gitu ya, kita doakan ya ayahnya Farhan, Allah berikan kesehatan, dan semua keluarga besar muslim bilioner yang Allah sedang uji, yang Allah sedang hapuskan dosa-dosa dengan sakitnya. Semoga Allah sehatkan dan tidak berbekas, dan kembali sehat walafiat sempurna seperti sedia kala. Amin.
Ya, tapi pengingat buat ini adalah bukan hanya di dimensi dunia, tapi juga dimensi akhirat. Merugikan keluarganya. Ini kan tanda kutip, bukan tanda kutip ya. Di surat 66 ayat 6 kan At-Tahrim. Ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jagalah diri kamu gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, masih nggak dengar juga tuh ayat tersebut. Ah, penegasan lagi di ayat sini. Ah, kalau antum nggak ku anfusakum wa ahlikum naro, ya rugi. Siapa yang rugi? Lu sendiri dan keluarganya kata Allah pada hari kiamat. Dan itulah kerugian yang nyata. Ini kan banyak dari kita bebel nih. Udah dibilang kata dokter, jangan makan, kasih pantangan misalnya apa begitu ya. Nah, terus antum masih. Kan bebel kita. Sama dokter aja bebel, ya. Nah, ini sama Allah. Lah piye? Lah gimana? Kalau udah ngasih kode nih. Ya, kemarin kita bahas apa tuh? Malaikat Zabaniyah. Ya, silahkan pacaran gitu kan. Kata kata bahasa Nabi kemarin. Ya, kalau antum mau orang tua kita didatangi oleh malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah? Malaikat penyiksa di neraka. Ya, satu geng sama malaikat Malik. Ya, malaikat Malik punya 19 anak buah, begitulah. Ya, yang menyiksa itu 19 malaikat ini, Zabaniyah. Naik ke kuburan orang tua kita, bawa batu kerikil dari neraka yang membuat belum masuk neraka di alam kubur orang tua kita, melelehlah otaknya, melelehlah tubuhnya kedua orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik. Udah tahu nih kajian seperti ini masih juga berzina, masih juga melakukan hal yang Allah terkait dengan ya tadi zina dan seterusnya itu. Wah, Zabaniyah datang, malaikat Zabaniyah datang bawa tombak dengan 16 mata. Ya, ya tombaknya yang ngeri lah pasti begitu. Berapi-api. Apinya api neraka pula. Nah, itu kan merugikan keluarga kita ya. Terus lu masih mau melakukan itu semua? Ya monggo, nggak apa-apa. Ya, masih adalah kesempatan buat tobat di. Oh iya, monggo. Kalau masih ada. Kalau habis kajian ini meninggal, ya, ya, ya tanggung masing-masing. Ya, jadi janganlah kita jadi orang yang merugikan diri kita dan keluarga kita. Minimal kalau emang lo mau rugi, ya rugi buat diri sendiri dah. Jangan ngajak keluarga lu. Masalahnya apa nih teman-teman? Ya, lahum min fauqihim ya fauqa di atasnya tuh. Ya, ya ini yang lebih paham nahwu sorof lebih paham lah. Di atas mereka ya fauqihim zulalun minan nar. Itu ada lapisan dari api, api dari atas. Min tahtihim zulal. Tahta di bawah tahtihim zulal. Masalahnya nih keluarga kita nih tadi baru di alam kubur tuh, belum di neraka tuh. Zabaniyah datang. Ya, kalau antum masuk ke dalam gua, nah itu bayangkan gua pernah masuk nggak ke dalam gua gitu. Kan ada stalaktit, stalagmit gitu. Tetes-tetesan air kan kayak ada tebing-tebing yang jatuh itu kan air yang akhirnya mengeras, mengkristal, yaitu pengapuran, itu stalaktit, stalagmit. Itu ada naik dari atas kayak tajam-tajam dari bawah gitu kan. Nanti lama dia nyambung gitu istilah kata stalaktit, stalagmit. Nah, itu bayangkan tuh. Nah, itu kan batu dingin tetes-tetes kalau di dalam gua air. Ini api, teman-teman. Ya, ini api. Fauqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. Jadi benar api dari atas dan dari bawah. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dan demikianlah Allah mengancam hamba-hamba dengan azab itu. Ini ancaman Allah. Antum aja takut. Gue keluarin ya kalau Abi bilang begitu kan. Itu kan masih diancam sama Abi. Tapi kita nggak takut sama ancaman Allah. Ya. Ya ibad, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, fattaqun. Bertakwalah kepadaku. Ya.
Api dari bawah aja udah panas. Ini dari atas, dari bawah. Waduh, ya kebayang lah. Lebih parah dari jadi sate. Sate itu kan apinya dari bawah doang gitu. Kita dibolak-balik. Ini apinya dari bawah, dari atas, kita pun dibolak-balik. Nah, ya. Nauzubillah. Ayat 17-nya. Ya, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya, ya, ini ikut setan, ikut dan seterusnya, dia tidak bertauhid, dan kembali kepada Allah, nah, ya kan? Ini kuncinya. Kembali kepada Allah, maka mereka pantas mendapatkan berita gembira, busyra. Wa anabu ilallahi, dan mereka mereka balik kepada Allah, lahumul busyra, dapat berita gembira. Fabashir ibad. Sebab itu berikanlah kabar gembira, ya. Fabashir ibad, kepada hamba-hambaku. Jadi apa aja tauhid? Ya, ini kita baca. Ya. Togut ialah setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi togut itu kebalikannya iman. Setan ini disuruhnya jangan berzina, kita malah zina. Togut tuh, jangan bunuh, kita malah bunuh. Jangan mencuri, kita malah mencuri. Ya. Disuruh buang sampah pada tempatnya, malah buang sampah seenaknya. Togut tuh. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi abang kakak ya bunda, pengen nggak sih kita dapat berita gembira dari Allah tuh? Ya, pengen pasti. Ya, terakhir ayat 18. Mereka yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang yang paling baik di antaranya. Jadi mereka dengarkan Injil, Taurat, Zabur dan seterusnya, dan ketika Quran turun, nah, mereka ngambil ini yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, ya, wa ulaika hum ulul albab. Kita bahas juga kemarin, mereka itu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, pertanyaannya, antum punya nggak akal sehat? Kan, kalau kita punya akal sehat, ya, kalau sekarang lagi sakit, anggaplah akalnya ya udah, dengan adanya MBA ini, mudah-mudahan diperbaiki akal kita makin sehat kan begitu. Akal Abi juga nih, ya. Supaya apa? Supaya benar-benar kita bisa menjaga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ulaika alladzina hadahumullah, orang yang dapatkan hudan, ya, huda, petunjuk dari Allah, itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, muflihun itu kan kebalikannya khasirun, orang yang merugi, ya. Nah, kita perlu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau kemana kita melangkah. Nah, udah mau ditunjukkan, lu yang ngeyel, kan kesel juga ya. Ini orang udah gua kasih tahu kalau mau ke surga begini loh kata Allah. Terus lu yang ngeyel gitu. Ya kan gedek juga, udah gua bilang "Ini begini caranya", misal gue negur santri gitu, lu kalau mau sukses begini, kalau mau bener begini gitu, terus ente ngeyel, kan gedek ya gua sebagai pengasuh kan gitu istilah kata. Nah, kalau Abi ya gedeknya paling gitulah, ya, kalau Allah udah gedek sama kita, ngeri ngeri sedap, nggak ada sedapnya sih, ngeri, nggak ada sedapnya, ngeri banget, ngeri ngeri ngeri, bukan ngeri ngeri sedap, ngeri ngeri ngeri, nah, itu. Ya, apalagi parahnya antum nggak sadar bahwa wa ahlikum naro, gitu, ya kan. Nih, ayat 15 ya tadi. Kita nggak sadar ketika kita menzalimi diri sendiri, ketika Abi merugikan diri Abi sendiri, ketika antum bermaksiat melakukan dosa yang kayaknya ringan gitu ya, asumsi kita. Padahal ternyata sudahlah kitanya rugi, orang tua kita, keluarga kita ikutan rugi. Minimal kalau antum hari ini melakukan kegoblokan, orang tua kita kan malu lah di dunia, begitulah kurang lebih. Ya kan? Ya.
Antum naik jet pribadi, ngakunya numpang, gitu misalnya gitu. Kan gue kalau jadi bapaknya kan gue malu ya. Cuman kan ya ada juga ya keluarga yang nggak tahu malu, ada juga sih begitu. Itu misalnya. Ya, nah, apapun yang antum lakukan, jaga nama baik keluarga. Itu baru di dunia. Kita belum bicara jaga keluargaku, anfusakum wa ahlikum naro dari api neraka. Wah, itu gini loh maksudnya begini. Antum kalau mau melakukan sesuatu, mbok ya mikir dulu gitu. Goblok boleh, ya. Bego boleh, gitu. Tolol jangan. Bedanya apa? Maksudnya gini. Ya kalau kita bego, kita goblok karena belum paham, oke gitu. Itu belajar gitu. Tapi kalau sudah paham, memang di ayat sebelumnya gitu kan, beda orang yang sudah paham dan tidak. Ya antum mikir gitu. Sebelum antum melakukan, kira-kira dampaknya apa nih ke diri gua, ke diri saya, dan ke keluarga saya, mikir. Nah, poin dari poin poin dari poin ke poin dari setiap poin-poin yang Abi bahas setiap paginya. Tujuan itu adalah supaya antum memiliki kesadaran berlapis. Kesadaran apa? Kesadaran berlapis. Oh iya ya, ini kalau gua nonton porno terus, otak gua rusak. Lu cari di Google, banyak banget psikolog, dokter jiwa gitu. Pornografi, porno aksi bikin otak rusak. Ya, pantesan. Kagak pinter-pinter, kagak apal-apal Quran. Otaknya goblok, rusak. Belum lagi hal-hal yang lainnya itu banyak tuh tulisan-tulisan kalau antum mau pelajari. Ya. Oh, kalau gua ngerokok, punten gitu kan. Ya, yang tersinggung nggak apa-apa lah. Ya, kan sebenarnya kita bisa pelajari apa dampaknya. Ya, apa yang merugikan diri sendiri nggak? Merugikan orang lain nggak? Menzolimi orang lain nggak? Jangan-jangan orang sebelah gue jadi bengek. Wah, terzolimi dengan asap rokok gue. Kalau dia berdoa, semoga yang tadi merokok di sebelah saya miskin 7 turunan. Hah, orang terzolimi. Ngedoain. Makanya kita kok nggak kaya-kaya. Misalnya begitu. Tapi kok Abi itu orang paling kaya di Indonesia yang punya pabrik rokok. Iya, yang punya dan bos-bosnya ini kagak ada yang ngerokok. Ini bicara bisnis. Orang-orangnya kagak ada yang ngerokok. Yang ngerokok mah staff-staff di marketnya. Oke. Apalagi antum mau melakukan apa? Mikir, punya kesadaran berlapis. Ini kalau gue lakukan ini, bapak ibu gue malu nggak ya sama gue gitu. Ya, adik gue, guru gue, teman-teman gue, apa efeknya? Itu kesadaran berlapis. Jangan cuma mau enaknya aja. Korupsi enak gak enak. Zina enak gak enak. Mabok-mabokan enak gak enak. Apalagi ya ini kayaknya aja gitu. Tapi belum pernah mabok-mabokan, belum pernah zina, belum nggak pernah gitu. Alhamdulillah. Ya cuma kenapa orang ketagihan karena enak kan begitu. Ya, apalagi sih pijat plus-plus, pornografi, korupsi. Yang haram-haram tuh enak, enak. Ya, emang ditampakkan nikmat, ditampakkan cantik dunia ini sama Allah. Supaya apa? Supaya kita berak, supaya kita ngetes nih akal kita nih berfungsi nggak kan begitu. Ya, sejati ini pengingat buat Abi, teman-teman, abang, kakak, ayah, bunda. So, kalau mau melakukan kemaksiatan, mikir. Ya, miliki kesadaran yang berlapis. Nah, kembali ke PR 4 halaman tadi itu 4 lembar minimal. Lembar 1 amal salah, lembar 2 amal soleh, lembar 3 dosa kita, sorry, bencana yang kita dapatkan, lembar 4 apa namanya rezeki, ya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan begitu tuh antum jadi tahu, oh gue termasuk orang yang merugi apa beruntung ya. Minimal dari hisap kita dulu. Oh, gue termasuk orang yang zolim kepada diri sendiri dan juga menzolimi keluarga gue. Nah, antum bisa lihat tuh dari situ. Oh, gue berpotensi nih merugikan diri sendiri. Atau, oh, gue sudah merugikan diri sendiri, tapi ini belum nih. Belum sampai gue merugikan keluarga gue. Nah, berarti jangan sampai ya. Itu lihat dari situ tuh. Kalau antum nggak punya lembaran-lembaran itu, antum lempeng aja. Udah, ya. Kayak kita nggak bisa.
nggak bisa apa namanya, nggak bisa bikin poak kalau bahasa kita manajemen kan, nggak bisa bikin planningnya, apa yang mau kita rencanakan untuk amal solehnya, untuk menghapus dosa-dosanya dan seterusnya, nggak ada planningnya. Diorganisasikan. Nah, ini kan bagian dari organization. Oh, ada lembar satu, lembar dua, lembar tiga, lembar empat. Kita tahu strength kita, misalnya weakness kita, opportunity-nya apa. Itu kan juga bagian dari SWOT. Apa yang mau kita ikhtiarkan, yang kita tindak lanjuti, actionnya, dan seterusnya. Nah, itu baru bisa dilakukan kalau antum punya dasar referensinya, antum mau bergerak kemana, dosa apa yang mau antum tobatkan, amal soleh apa yang sudah antum lakukan, dan apa yang mau antum perbaiki. Nah, kalau antum nggak punya ininya, terus hidup gimana air ngalir saja. Makanya kita nggak kemana-mana. Gitu-gitu aja hidup kita. Nah, yuk biasakan. Abi juga melakukan hal seperti ini, teman-teman. Supaya Abi aware terus. Oh iya, ternyata lagi kebanyakan nih dosa gua nih. Nah, ingat lagi gitu ya. Abang kakak, ayah bunda, bikin PR-nya. Buat antum, bukan buat Abi. Abi nggak perlu antum kumpulkan. Abi nggak perlu lihat kok. Amal soleh antum apa, amal dosa antum. Abi nggak butuh gitu. Antum yang butuh. Ya, bahkan kalau kalau bisa nih ya, harus bisa. Antum tuh nulisnya dengan emosi gitu. Yang nulis dosanya tuh sambil nangis gitu. Wah, itu dapat gitu. Dapat ya, pakai emosi tulis ya. Begitu abang kakak ya bunda, warahmatullah, mudah-mudahan pagi hari ini bisa menjadi sebuah pengingat buat kita semua, khususnya buat Abi yang banyak banget dosanya, maksiatnya juga banyak banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita untuk banyak-banyak bertobat. Pengingat buat Abi dan menolong kita semua yang amal solehnya masih dikit banget. Bekalnya nggak cukup gitu, kayaknya nggak akan pernah cukup, karena kalau kita pun amal soleh kadang hilang lagi gitu karena kita mungkin nggak ikhlas gitu kan. Nah, wallah alam bisawab, itu kan harus dicek tuh ya. Amal dosa ya udah pasti di azab gitu ya, udah pasti dihisab. Amal soleh walau alam nih, niat kita bener nggak ya, SOP-nya bener nggak sesuai dengan jejak-jejak Rasulullah, nggak akan begitu ya. Sombong nggak kita merasa paling hebat, wah itu banyak, tapi ya tulis dulu. Dengan kita antum punya percaya diri. Oh, gue pernah. Ternyata gue bisa juga ya sedekah. Ternyata gue bisa juga. Itu menimbulkan kepedean nanti bahasa yang Abi inginkan. Di sini ya timbul penyesalan. Di sini antum percaya diri. Oh, ternyata gue bisa, sehingga antum bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi nanti, lebih baik lagi. Nah, itu nanti kita bahas di bahasan-bahasan berikutnya. Bagaimana si kertas ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih amazing gitu. Begitu, abang kakak ya bunda, ya warahmatullah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih amazing lagi ya setiap harinya. Tentunya yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah-salah, yang buruk-buruk datangnya dari pribadi. Terima kasih. Wabillahi wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.